Temen aku yang dari Jakarta itu sewa villa, ada di sekitar Puncak ya, nama villanya. Sewa villanya itu kebetulan di malam Jumat kita mulai party, minum-minum kayak gitu kan. Sekitar jam 1 malam ya, 1 malam atau jam 2 malam itu orang pertama yang kemasukan itu aku. Aku itu kemasukan 3 wujud yang berbeda dalam 1 malam itu. Kepalanya miring seperti ini. Kenapa bisa tahu pocong? Karena salah satu teman aku tuh nyari bantuan ke warga. Nah setelah itu aku makhluk yang kedua katanya cuman marah. Dia marah banget sama kita. Kenapa dia marah? Katanya kita mengganggu di situ. Kita mengganggu, kita berisik. Jadi mereka yang ada di tempat itu tuh ngerasa terganggu. Kalau kita lagi capek, diem, stres kayak udah kerasa badan tuh berat banget, udah kerasa kayak ada hal yang aneh nih. Nah dari situ gue suka mungkin lemahnya gue ya nggak langsung kayak sadar gitu. Gue enggak, emang makin gue tahu ini gue udah ngerasa berat, gue malah semakin lemah gitu kan. Sampainya ya gue kalah gitu. Hola guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber kita. Pokoknya dia sangat spesial sekali. Dia seorang cewek. Dia kerja di salah satu perusahaan juga yang ada di pegunungan lah. Di pegunungan. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Halo, namanya siapa? Biba. Ya. Oke, gua sama X ya. Oke, mungkin Biba akan cerita tentang pengalamannya di dunia horor ini. Oke, bisa dimulai? Untuk yang pertama mungkin aku bakal ceritain soal kehidupan aku pribadi ya. Karena ini soal gak tahu orang percaya apa enggaknya ya dengan cerita aku ini gitu. Intinya aku udah sering atau gak kehitung lah, aku sering kesurupan. Ya aku sering banget dan itu tuh kayak suatu penyakit buat aku ya. Karena seringnya itu. Karena sesering itu gitu. Nah jadi awal pertama kali banget aku bisa kesurupan dan aku bisa kemasukan itu. Jadi waktu dulu tuh aku pribadi kan punya villa, bukan punya sih, kayak orang tua aku jaga suatu villa gitu kan. Nah kebanyakan yang sewa villa ke villa aku tuh kebanyakan orang kota lah kayak Jakarta kayak gitu kan. Nah waktu itu banyak ada salah satu rombongan anak remaja gitu kan. Anak remaja dia sewa villa, kebetulan di villa aku itu sewa villa. Tempat yang orang tua kamu jaga ini ya? Tempat orang tua aku itu. Nah waktu itu aku ketemu sama salah satu remaja itu, cowok itu ya. Dia ya biasalah cowok minta kenalan gitu kan, terus tukar WhatsApp, kalau nggak Instagram. Awalnya Instagram dulu sih gitu kan. Dia kenalan, nah kita lanjut di Instagram, dia nanya-nanya gitu kan, nanya-nanya soal aku gitu. Nah kita udah beberapa bulan lost kontak. Ternyata dia ada sewa villa lagi di tempat yang berbeda, tapi masih dekat sama villa yang aku jaga itu, yang orang tua aku jaga. Nah setelah itu dia minta ketemu. Nah setelah minta ketemu, aku nggak mungkin dong sendiri karena nggak berani gitu kan. Minta ketemu, aku ajak lah teman-teman. Dia sama teman-temannya juga? Dia sama teman-temannya banyak kan, banyak banget. Terus aku bawa teman-teman aku juga karena biar seru lah gitu kan, biar seru, biar rame, biar akrab juga gitu. Nah setelah itu aku bawa teman-teman aku sekitar 5 orang ada. Cewek semua ya. Dia teman tempat kerja atau teman main? Teman main sewaktu kecil sekolah gitu kan. Aku temannya itu terus dari kecil sampai sekarang gitu kan. Nah habis itu aku bawa, kita kenalin. Nah habis itu saling kenal. Dia teman aku yang orang Jakarta itu
sering sewa villa terus di daerah puncak ini. Oh, jadi sering dari pertemuan karena pertamanya pertemuan itu jadi saling akrab gitu kan. Nah setelah itu pertama kali aku bisa kesurupan, temen aku yang dari Jakarta itu sewa villa ada di sekitar puncak ya, nama villanya apa gitu aku lupa gak tahu. Sewa villanya itu kebetulan di malam Jumat ya. Teman aku sewa villa di malam Jumat, tapi kan karena aku gak tahu kondisi villa itu kayak gimana, karena mereka yang duluan lebih datang. Aku kerja dulu. Oh iya. Aku kerja. Jadi mereka duluan survei ke situ, datang baru kamu nyusul. Aku nyusul. Ya. Nah setelah itu aku datang ke tempat villa itu dari pertama aku ngelihat di perjalanan untuk buat ke villa itu kayak, kok ini villa mau kemana gitu kan, nggak ada perumahan, kayak masuk pojok ke hutan banget gitu, ya, masuk ke hutan, terus ngelewatin perkebunan banyak pohon-pohon gitulah, gak ngerti kayak emang ada loh villa kesini kata gue gitu kan. Penasaran juga jadi gara-gara gitu. lokasinya mungkin udah gak enak gitu kan, udah gak enak posisinya, mungkin lagi capek juga kan pulang kerja, kalau gak ikut gak enak juga dari Jakarta jauh ke sini buat ketemu sama kita gitu. Nah kebetulan teman-teman aku udah duluan di sana, aku nyusul sendiri karena kerja pulang lumayan malam lah. Habis itu aku datang, pas ngeliat villanya kurang wow juga, pantes kata aku di pelosok gini kan deket hutan. Mungkin dapat harga yang murah. Ya, karena mikirnya mereka tuh biar dapat harga murah gitu awalnya. Oh ternyata fasilitasnya juga sangat seadanya banget gitu kan. Udah setelah itu aku ngobrol-ngobrol, udah ketemu ngobrol, terus kita bakar-bakar nyanyi-nyanyian gitu kan, nyanyi-nyanyian. Gak apa-apa nih disebutin kalau kita di situ, maaf ya. Kita wajar lah anak muda ya, gitu. Anak muda lah, masih bebas-bebasnya gitu. Minum-minum gitu ya. Terus nyanyi, joget-joget lah gitu. Nah mungkin emang waktunya juga itu di malam Jumat ya guys. Di malam Jumat awalnya kita masih bakar-bakar biasa, belum minum-minum, masih santai-santai lah itu ngobrol. Kira-kira sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 11, jam 11 malam kita mulai minum-minum, kita joget, ya namanya juga party lah intinya gitu kan, asik-asik. Kita nggak ngeh kalau itu tuh malam Jumat dan posisi kita tuh ada di tengah hutan gitu kan. Itu villa satu-satunya di situ, jauh dari warga. Pas aku ke perjalanan villa itu tuh emang nggak ada rumah warga. Tapi waktu pas kamu datang ke sana itu kamu datang sendiri ke sana apa dijemput? Aku dijemput. Kebetulan. Nah jadi kebetulan teman-teman aku ini termasuk aku sendiri ya. Jadi kita tuh kayak berpasangan sama si anak-anak Jakarta itu. Cinlok. Ya termasuk aku gitu. Aku dijemput sama si cowok aku ini dari tempat kerja. Nah setelah itu aku nyampe sana udah biasa minum santai-santai jam 10 malam atau 11 malam gitulah. Kita mulai party, minum-minum kayak gitu kan. Sekitar jam 1 malam ya, 1 malam atau jam 2 malam itu orang pertama yang kemasukan itu aku. Itu pertama kalinya? Itu pertama kali aku kemasukan. Awalnya aku udah benar-benar gak sadar. Awalnya gak sadar karena aku kebanyakan minum. Aku tidur di kamar sendiri. Yang lain masih di luar, masih berisik lah gitu. Karena gak mungkin juga kan aku berani tidur sendiri di posisi yang villanya gak memungkinkan gini. Nah udah aku keluar lagi dari kamar itu karena gak mau, karena udah gak nyaman juga. Ini apa sih gitu kan, gak enak ini kamar, gak enak gitu kan. Udah di situ aku udah mulai agak sadar. Aku banyak minum air putih ya. Minum air putih karena biar cepet biar aku cepet sadar lagi. Aku udah biasa lagi, normal lagi, ngelihat teman-teman masih party, masih joget-joget gitu. Gak lama aku diam di kursi. Ya namanya orang kesurupan kan gak sadar. Dari situ aku ngapain, aku gak tahu aku ngapain, aku gimana, aku gak tahu gitu. Setelah itu ini jadi teman-teman yang menyaksikan aku kemasukan itu. Kamu kemasukan itu. Katanya aku itu kemasukan 3
wujud yang berbeda dalam satu malam itu. Di pertama kali kamu kesurupan, iya. tiga makhluk yang berbeda yang masuk berbeda, ke kamu. Oke. Yang pertama ini, aku nggak tahu ya ini percaya apa enggak ya soal yang kayak ginian. Aku pertama kesurupan itu kemasukan pocong katanya, dengan muka aku yang miring seperti ini. Kepalanya miring begitu? Kepalanya miring seperti ini. Kenapa bisa tahu pocong? Karena salah satu teman aku tuh nyari bantuan ke warga. Jauh dari rumah warga, tapi mereka nyari bantuan. Oh, jadi waktu saat kamu kemasukan pocong ini, teman kamu itu keluar buat cari bantuan? Iya, salah satu teman aku cowok. Kalau cowok nggak ada yang kemasukan sama chef. Ya, nah setelah itu teman cowok aku nyari bantuan ke warga. Warga itu bawain ustadz lah, bawain ustadz. Katanya aku kemasukan pocong dengan kepala aku yang miring seperti ini, keluar dari kamar. Awalnya aku ditidurin di kamar. Abis kemasukan itu aku ditidurin, terus aku sadar lagi cuman diem doang gini, bengong. Terus aku kemasukan si pocong itu, keluar dari kamar, aku cuman gini doang, katanya si kepalanya miring. Itu miring ya. Tapi enggak, itu menurut cerita teman kamu kan dibilang kepalanya miring ya. Berontak atau cuma diem aja? Cuman diem, katanya dia berdiri di atas pintu kamar itu. Awalnya aku diistirahatin sama teman-teman aku sengaja. Nah mereka gak tahu kalau aku keluar dengan posisi yang masih sama, yang masih dalam kemasukan itu. Mereka taunya aku udah sadar, lagi istirahat gitu kan. Awalnya aku cuman ngamuk-ngamuk gak jelas, kata temen aku. Gak tahu kalau yang masuk itu makhluk apa, gak tahu. Nah kenapa bisa ketahuan pocong? Karena datang ustadz katanya gitu kan. Oh, dari teman yang nyari bantuan yang nyari ini. bantuan ke warga. Setelah itu aku udah setelah kemasukan pocong, dari situ lama cuman diem doang katanya. Diobatin lah sama si ustadz itu, udah aku sadar lagi. Ternyata lari ke teman aku. Pindah ke teman aku. Yang paling serem, teman aku kemasukan gak tahu ular katanya. Ular dia ngeluarin lidah bisa nyampe ke bawah tenggorokannya sini. Ya, dia ngeluarin lidah. Melet gitu. Nyampe matanya melotot sambil ketawa. Itu aku nyaksiin karena aku di situ udah sadar karena pindah ke teman aku. Ternyata teman aku makhluknya beda, bukan yang dari aku ini, bukan si pocong itu, ini. ya. Berbeda. Nah setelah itu dia melet, aku nyaksiin sendiri, aku ngeliat sedih gitu, kayak ngeliat temen gua gitu kan. Itu kejadiannya jam berapa sih kira-kira? Itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam itu, jam 2 malam. Nah setelah itu teman aku kemasukan, gak lama diobatin lagi. Pindah lagi, jadi itu posisinya aku 5 perempuan di situ. 5 perempuan, yang kemasukan 3, yang 2 enggak, selamat, enggak kemasukan. Nah yang kedua ini kan yang kemasukan ular tadi, termasuk aku yang pertama. Nah yang ketiga, setelah yang kedua ini udah sadar, yang ketiga kemasukan. Kemasukan apa yang ketiga? Itu ya aku kurang tahu kalau itu apa. Kalau itu cuman sebatas teriak-teriak aja. Teriak-teriak aja, histeris banget teriak-teriak. Nyampe di situ semua orang kebingungan gitu kan, posisinya emang malam Jumat, emang mungkin salahnya kita juga kali ya, salahnya kita juga. Nah setelah itu udah yang ketiganya kemasukan, udahlah berhenti. Setelah itu di situ udah agak udah agak enak nih suasananya, udah agak terlalu itu nggak lagi. Terlalu riuh seperti sebelumnya pas agak terlalu kesurupan. riuh lagi, udah agak enak, udah santai. Gak lama aku kemasukan lagi buat yang keduanya. Kedua kali? Untuk yang kedua kalinya kan aku. Itu sebelumnya pertama kamu, kedua teman kamu, udah 3 nih yang kena, abis itu kamu aku kemasukan lagi. Di situ yang paling banyak kemasukan emang aku pribadi. Nah setelah itu aku makhluk yang kedua katanya cuman marah. Dia marah banget sama kita. Kenapa dia marah? Katanya kita mengganggu di situ. Kita mengganggu, kita berisik. Jadi mereka yang ada di tempat itu tuh ngerasa terganggu. Dia pengen kita pergi. Itu pas kemasukan yang kedua itu cewek atau cowok yang masuk? Cewek juga? Iya cewek. Dia yang masuk cewek, sosoknya cewek. Karena si ustadz itu bener-bener nggak langsung pulang pas kita masih di situ juga? Masih ada di situ. Dia nyampe, kalau nggak salah nyampe jam 4 subuh di situ. Itu ada di situ sampai semuanya bener-bener memastikan nggak ada yang kesurupan lagi. Iya. Nah setelah itu aku kemasukan untuk yang kedua kalinya.
semuanya si makhluk ini minta kita buat keluar dari tempat itu. Oh, buat ninggalin si villa buat ini. ninggalin si tempat ini. Dia marah sama kita. Dia marah, setelah itu dia aku diobatin lagi, dikeluarin lagi. Kita di situ udah siapin barang-barang kita buat pergi. Oh, udah packing keluar. Udah di packing, semuanya udah kita keluarin, ditaruh di teras, semua tas-tas kita udah kita rapihin buat keluar. Tapi kita kebingungan di situ mau kemana lagi. Tapi si Pak Ustadznya masih di situ juga. Ada, di situ masih ada. Dia tuh kayak nasehatin kita, ya udah cari jalan tengahnya aja, cari jalan baiknya aja. Daripada di sini nggak ada beresnya, gitu kan. Dia juga yang minta kita buat keluar karena nggak mau mengganggu suasana juga di situ kan. Mungkin dia terganggu dengan kalian partinya kalian keberisikan atau kita ngerasa apa. kita salah di situ kan. Kita ngerasa kita salah di situ karena emang waktu sama tempatnya juga nggak tepat buat kita gitu. Nah setelah itu kita masih kebingungan, masih nyari tempat. Kita cuman diem doang di teras di luar, masih ngelamun kita mau kemana ya. Bingung mau pergi kemana. Kita cari villa di mana karena lagi posisinya udah subuh jam 4 itu. Iya udah mau itu masih sekitar jam 3. Oh, jam 3, masih jam 3 malam. Nah setelah itu ternyata aku kemasukan lagi. Ketiga kalinya? Untuk ketiga kalinya di saat semuanya masih pada bingung. Bengong mikirin kita mau kemana lagi, nyari tempat ini itu. Aku kan masih belum benar-benar sadar ya. Kalau kayak gitu masih ngerasa berat. Capek lah badan tuh, gitu. Bener-bener energi keluar. Nah setelah itu aku kemasukan untuk yang ketiga kalinya. Ternyata kata si Ustadz itu aku kemasukan penari ya. Di situ wajahnya aku tapi cantik banget dia senyum, katanya senyum ke anak-anak yang ada di situ. Terus dia kayak ngasih tahu pelan-pelan kayak gak apa-apa tetap di sini, dengan bahasa dia sendiri ya. Gak apa-apa tetap di sini, tapi saya cuma minta jangan berisik, jangan ganggu tempat ini, jangan mengganggu yang lain. Jangan bikin keributan gitu. Mereka semua marah katanya gitu. Mereka semua marah dengan keadaan kalian dan kayak gini. Nah setelah itu dari situ si penari itu lama masuk di dalam tubuh aku. Agak lama kalau dia lama. Dia cuman diam senyum terus cuman ngasih saran ya jangan berisik, jangan ganggu kita, boleh kalian istirahat di sini katanya, tapi besok pergi katanya gitu, besok pergi kata dia. Setelah itu udah diobatin lagi sama si Ustadz itu ini. Ya udahlah si penari itu keluar, udah keluar. Akhirnya di situ kita agak lega juga kan. Ya udah di situ kita istirahat, kita berhenti untuk melakukan hal bodoh itu lagi gitu. Jadi begitu diobatin sama si Ustadz itu, si penari itu keluar, kalian balik lagi ke villa itu. Ya karena masuk lagi kita ke kamar. posisinya belum keluar juga di situ, kita baru packing aja gitu. Jadi kita masuk lagi ke dalam, kita buat istirahat aja, nunggu nyampe besok pagi gitu kan. Udah kita istirahat semuanya. Ya gak ada yang bisa tidur kan dengan keadaannya kayak gitu. Gak ada yang bisa tidur, semuanya cuman bengong mikirin gitu kan. Karena kayak ngerasa bersalah juga gitu kan. Panik juga pasti iyalah. Panik pasti, udah ngeganggu, udah yang ngebuat anak-anak jadi gini gitu kan. Nah setelah itu udah istirahat semuanya, pagi. Pas pagi itu udahlah kita beres-beres barang kita lagi, packing. Kita pergi dari tempat itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi aku di situ langsung kerja lagi. Langsung berangkat kerja lagi. Masuk kerja lagi. Ya, masuk kerja lagi dengan posisi badan yang kurang sehat. Ya iyalah, kan yang kurang fit. 3 gitu. Loh ini masuk ini 3. Gila, iya. Itu pertama kali seumur hidup, baru pertama kali yang itu, karena gak nyangka juga bisa ada di posisi yang kayak gini. Iya. Dan sampai sekarang juga aku masih sering ngerasain itu. Tapi kalau dari yang kamu rasain, apa kamu bisa ngelihat kayak makhluk-makhluk kayak begitu? Kalau makhluk aku jujur alhamdulillah banget ya, seumur hidup gak pernah ngelihat makhluk. Gak pernah ngelihat makhluk. Aku cuma bisa ngerasain kapan aku bakal kemasukan, karena rasanya beda, berat. Terasa kalau kamu masuk itu. Rasanya berat, apalagi di posisi kalau kita lagi capek, lagi stres. Ternyata kemasukan itu bukan orang yang pikiran kosong. Ternyata enggak, itu salah. Ternyata itu kemasukan itu ya kita capek, kita stres, justru banyak pikiran. Kita sampai gak kekontrol. Gak kekontrol, jadi ya makhluk itu kan gampang masuk. Makhluk-makhluk itu tuh mencari orang-orang yang lagi lemah.
lagi lemah, lagi banyak Banyak masalah, beban, banyak pikiran, iya. banyak beban, itu gampang banget masuk. Sampai sekarang aku masih ngerasain itu di tempat kerja baru aku aja. Bahkan aku sering banget ngerasain itu. Dampak dari villa itu yang sampai kamu dalam satu malam 3 kali kesurupan itu, Iya. dampaknya sampai ke berikutnya, Iya, tempat sampai kerja. ke tempat dulu kan pas aku sewa pertama kali villa itu aku masih di tempat kerja yang dulu, yang pertama aku kerja. Sekarang aku udah beda kerjaan, masih sampai sekarang itu masih berlanjut di kehidupan aku. Gitu. Ngeri juga gitu. Ya, awalnya orang tua gak pernah berani aku kasih tahu. Pertama kali aku kemasukan itu gak pernah aku kasih tahu, nyampe beberapa kali, belasan kali gak pernah aku kasih tahu. Aku cuman mendem karena nggak mau dia khawatir gitu kan. Tapi sekarang orang tua tahu? Udah tahu karena di tempat kerja aku yang sekarang kalau aku kemasukan aku dianterin pulang, otomatis orang tua bertanya dong kenapa gitu kan, ya diceritain lah. Jadi aku emang di tempat kerja yang sekarang aja aku sering. Iya, masih sering. Tempat yang kerja yang baru ini berapa kali? Sekitar ada 6 kali. 6 kali? Iya. 6 kali di luar, tapi kalau di luar aku nggak kehitung ya, karena emang udah sesering itu. Kalau di tempat kerja yang ini ada 6 kali ada. Emang udah sebanyak itu. Jadi kayak ya udah orang-orang ngelihat aku kayak gitu ya udah hal biasa buat orang lain. Kalau yang udah tahu ya, karena aku, mungkin udah sering itu ya. Iya, karena sesering itu. Udah hafal aku, tahu aku kayak gimana ya. Makanya kalau aku bengong dikit suka jangan bengong. Dia sepanik itu. Apa karena mungkin kamu terlalu banyak pikiran kah, terlalu ada beban, makanya semudah itu sih makhluk itu. Ya banyak hal yang gak bisa aku ceritain gitu kan. Kenapa aku bisa segampang itu buat kemasukan makhluk-makhluk yang gitu. Ya kalau semua orang juga gak mau kan ada di posisi kayak gini. Aku juga kalau buat minta ya aku gak mau gitu kan ya, karena ini kan di luar kendali, di luar kontrol kendali kamu. Ya. Aku juga yang gak bisa ngelawan, gak bisa gimana. Tapi dengan kejadian itu apakah pernah coba kayak diobati atau misalnya kayak dipasang penangkal kah gitu? Belum sampai saat ini. Ya paling kalau aku kemasukan diobatin sama ustadz ya gitu lagi gitu lagi. Belum yang bener-bener berobat sampai bener-bener gitu. Kenapa alasannya? Alasannya ya gimana ya, takut sama ya takut aja gitu, belum mau sampai. Tapi kalau seandainya kan ada yang menawarkan, dia bilang ayo gue bantu lu buat biar lu nggak gampang kesurupan lagi, mau nggak? Ya mau mungkin, karena kan aku pertama orangnya emang gak pernah cerita ya, dan gak pernah bilang aku pengen sendiri diobatin gitu. Enggak, ya aku selalu mendem. Jadi kayak bilang ke orang tua atau sengaja bilang aku pengen diobatin nih gitu biar aku sembuh, nggak pernah. Ya aku kalau aku kemasukan ya cuman orang-orang sekitar aku yang tahu aku diobatin, ya udah nanti gitu lagi gitu. Belum ada sampai pemikiran yang bener-bener pengen diobatin gitu sampai saat ini. Jadi mungkin karena tipe kamu ini seorang yang kalau dibilang nggak mau share cerita ke orang, kamu mendem sendiri, mungkin itu yang bikin kamu gampang kemasukan. Mungkin sedikit saran kalau dari aku, Mei. Dengan kejadian itu mungkin kamu lebih baik punya teman cerita buat membagi beban kamu. Setidaknya gini, kalau kamu bagi beban kamu, cerita ke teman kamu, kalau misalnya teman kamu nggak bisa kasih solusi, setidaknya kamu udah ngeluarin unek-unek kamu. Dia sebagai pendengar yang baik. Itu aja. Mungkin saran dari aku kayak gitu. Tapi setelah kejadian kayak gitu, ada tuntutan dari keluarga kah atau apa? Sempat, jadi pas pertama kali orang tua aku tahu kamu kesurupan kemasukan di tempat kerja kan, aku sering diantar nih sama teman-teman ke rumah gitu kan, kayak kenapa anak ini kenapa, diceritain lah sama teman aku. Jadi di situ orang tua aku lebih ke posesif. Awalnya dia selalu ngontrol aku ke kamar beberapa menit, dilihat lagi, tapi aku ngerasa kayak apa sih, gue nggak apa-apa gitu kan. Jadi ke dianya juga jadi kayak posesif gitu. Terus kayak parno lah jadinya gitu. Iya, jadi takut gitu kan. Kalau pulang malam dikit udah dicariin, sedangkan aku orangnya kan emang bodo amat gitu kan. Enggak kok, gue gak apa-apa gitu. Gue terlalu kayak gitu orangnya. Sedangkan kalau di rumah orang tua tuh nunggu banget buat pulang gitu kan. Kayak diteleponin, cepet pulang. Nah itu setelah beberapa bulan enggak kemasukan lagi, dia agak udah biasa lagi nih orang tua gue gitu kan.
Nah setelah itu aku kemasukan lagi, dianterin lagi, nah dia makin was-was Iyalah, dong, makin pasti. posesif banget. Sempet di situ suruh berhenti kerja, Suruh resign. berhenti kerja, suruh resign. Ya mungkin namanya hati orang tua mungkin feeling ya, Iya, karena iyalah, kayak mungkin pasti. ini anak capek, mungkin ini anak ada masalah, katanya gitu. Dia bilang kalau emang capek, ada masalah atau gak kuat, gak apa-apa resign aja, jangan maksain, katanya. Ya udah gak apa-apa, mending istirahat aja di rumah gitu kan. Dari situ emang badan tuh kayak kurus gitu kan, kayak kelihatan lah orang tua ngelihat kok kalau aku lagi gak baik-baik aja gitu kan. Mungkin Dia sempat nyuruh aku buat berhenti kerja, tapi gak mungkin gitu kan. alasannya apa yang bikin gak mungkin? Ya gue masih tetap pengen kerja, masih tetap pengen berkarir, gak mau berhenti cuman karena hal itu aja. Kayak ngerasa yakin kok nanti gak akan kayak gini lagi gitu kan. Iya, mungkin hal yang wajar kalau orang tua sampai khawatir kayak begitu ya. Anak, namanya anak itu wajar gitu kan. Perempuan lagi. Nah yang ditakutkan mungkin saat kamu dengan orang baru yang gak dikenal dan kejadian seperti itu, tiba-tiba ditinggalin begitu aja. Iya, itu yang dikhawatirin takutnya katanya di mana-mana. Itu dia. Di tempat yang nggak tahu ada siapa di situ. Itu yang mereka khawatirin. Iya, orang tua kan bingung mau cari kemana kalau dalam keadaan seperti itu. Kita pulang dikit aja disangka dia khawatirnya kita kenapa-napa di sana, nggak ada yang kasih tahu gitu kan. Ya setelah orang tua tahu jadi lebih ke posesif aja sih. Udah pasti. Iya. Ngeri juga ya kalau dengar cerita kayak gitu. Sekalinya kesurupan sampai 3 kali berturut-turut. Sampai nyampe sekarang tuh kayak gak nyangka gue bakal ada di posisi yang gini. Masih kayak dulu tuh kalau masih kecil ya sering kayak ngomong, gimana sih rasanya pingsan, gimana sih rasanya kesurupan. Pernah kan yang namanya anak kecil bertanya-tanya kayak gitu. Sampai sekarang gue ada di posisi ini, oh gini rasanya, capek banget, nggak mau ada di posisi ini. Dia hanya memanfaatkan raga kita doang. Iya bener banget, kayak kalau kita lagi capek, diem, stres, kayak udah kerasa badan tuh berat banget, udah kerasa kayak ada hal yang aneh nih. Nah dari situ gue suka, mungkin lemahnya gue ya nggak langsung kayak sadar gitu. Gue enggak, emang makin gue tahu ini gue udah ngerasa berat, gue malah semakin lemah gitu kan. Sampainya ya gue kalah gitu. Ya akhirnya kejadian lah terus, itu berulang sampai sekarang. Terakhir tuh berapa bulan yang lalu ya, terakhir di tempat kerja juga. Di tempat kerja? Iya, terakhir seperti itu. Itu lama banget, sampai diazanin gitu, sampai nangis, sampai badan memar-memar, sampai berontak katanya. Berontak, seberontak itu, hijau, badan memar semua, kayak udah nyatu capek, bengong. Gua kenapa sih ya gitu karena kan. cuma raga kita doang dipakai. Iya, kita nggak bisa ngelawan sama makhluk itu. Gokil juga ya. Ngeri juga dengar ceritanya seperti itu. Pengalamannya benar-benar apa ya, kalau dibilang tegang banget. Wajar kalau bikin orang rumah itu jadi khawatir, ya kan? Itu hal sangat wajar. Oke, berarti gila dah ceritanya, gokil buat gue sih. Oke, kalau begitu terima kasih. Sama-sama, makasih juga untuk buat ceritanya. Oke guys, buat kalian yang suka dengan cerita kita, kalian bisa subscribe channel kita, share, dan komen tentunya. See you guys. Bye.